Ora. Sepakat ta? Kowe iki salat nglakoni perintah Gusti Allah, nek salat mergo karepmu dhewe jenenge bid'ah, kan gitu. Kapan we petuk karo Gusti Allah dikongkon? Ton salat kapan? Ya. Rudi Renia salat kapan petuk kowe lah wong petukmu ndek Gramedia, petukmu ndek nggone toko buku, petukmu karo gurumu ustadmu ndek nggone MI kok Gusti Allah apa kuwi? Kan gitu. Terus piye iki dikatakan perintah kan gitu. Wes kita kira iso mikir dhewe wisan. Jadi kita memerlukan situasi saat ini adalah, tadi saya mengangkat ada istilah resiliensi, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan secara tekun dan konsisten. Kalau saya ngangkat manajemen sidik gitu ya. Kalau Qur'annya, kalau bahasa mawaddah, istiqomah, tumakninah, mawaddah. Kita tidak hanya hidup satu kurun waktu saja, maka bangunan itu harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita di sini sistemnya, kalau komunitas terpusat kan terpusat beragam terpadu. Kalau kita karena ada pendidikan, ada BKT, ada Makarti, ada produksi, ada Manuto, ada Teta, ada perkebunan, ada perlelean. Nah, itu kan banyak banget, ada mesin kan banyak banget. Terus enak kantin. Bagaimana kita membuat satu sistem ini supaya enggak tabrakan, supaya enggak iri dengki, dan juga berpikir bagaimana anak putu ke depan. Kalau setiap ustadz, setiap penduduk di sini itu katakanlah wes bebas monggo, sing penting rukun, pamannya begitu. Saat ini bisa jadi bisa. Bedik ngarepe duwe tong ngingu lele, enek sing witing terus didol-dol dhewe, gawe usaha-usaha dhewe bisa. Untuk saat generasi ini, tapi generasi berikutnya pasti akan terjadi. Kae kok luweh apik, kae kok luweh entuk, luweh becik, kae kok pasti gitu. Ini yang juga kita perhitungkan, sehingga pada saat setiap di depan sivitas ada tong, kemudian ada yang bergerak sendiri, cari pasar sendiri, pamannya begitu ya, yang kita panggil gitu loh. Kenapa? Kalau ini parsial, bagus untuk mendukung dan untuk keluarga bagus. Tapi ini generasi selanjutnya itu menjadi presiden nggak baik. Biyen ngono entuk kok kan itu. Dan terus itu rentetan gitu. Kedua, pada saat tidak ada kesungguhan, masuk sak jam rong jam, mulai pahamnya begitu, ditiru, itu menjadi presiden nggak baik, membentuk mental yang buruk, dan itu dampaknya dari yang lain, UPT yang lain, pahamnya contoh begitu, dan kan menyatukan itu panjang. Saat ini bisa menerima saat ini, karena saat ini masih berhadapan langsung, penjelasan detail. Terus ojo iri, nek kowe paling repot, kemudian yang lainnya itu males, jangan iri. Wong sing males ki lho numpuk dosa, kowe ki sregep numpuk pahala kok meri ki lho piye lho. Ya pamane kan begitu. Jadi ojo meri karo wong sing males, itu kuwale gitu loh. Salah kaprah menungso kuwi. Ndek sawah sregep.
Sing sijine gak patek sregep, sing sregep kok iri karo sing gak sregep. Piye sih? Gitu. Sing sawah kene diosrok mergo akeh gulma, umpamanya begitu. Sing kene gak, kene diosrok meri jalur diosrok, umpamanya gitu. Contoh-contoh ini gitu. Itu kan ironi. Lalu saat ini kita bisa menjawab begini, tapi titik tertentu generasi berikutnya enggak. Maka yang bergerak sistem bukan subjek. Walaupun tentang ojo iri tetap iri, ojo iri karo wong males lah. Kalau kamu cabang, kamu sregep, kemudian suatu saat melihat ada beberapa jamaah atau teman itu kalau pas minggu bumi gak teko, terus suatu saat memang gak teko, wingi gak teko nyapo lah, kan yang liane kan gak teko, aku ya gak teko lah, masa aku terus teko. Lho, wong iri kok meri karo wong sing gak sregep ki lak lucu sih, lucu toh. Lho nek perlu malah ngene, alhamdulillah gak ana sing teko beneran, pahalane tak pek dhewe ngono no. Gentle dek nggone ngarepe pangeran. Tapi faktanya di mana-mana jamaah itu umumnya cik nganggo iri kan gitu tuh. Sijine gak teko ya ngrasani, kowe iki timbangane teko ngrasani, sregep ngrasani. Mung entuk kesel. Kan itu. Ya wis kita jalani. Nek gak ana sing teko, alhamdulillah didongakne muga-muga sadar. Aja mbok delok fisiknya. Percaya, nek seandainya kita ngomong tentang pahala, pahalamu double kok. Ya gitu. Anugerah tak luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kira gitu. Tadi pengetahuan mengenai siapa diri kita secara fitrati, fi anfus, secara diri yang di dalam anfus, dan secara lahir bagaimana yang Allah telah anugerahkan otak, telinga, mata dan seterusnya. Itu akan terlihat dengan sendirinya dari perilaku kita, bergerak, beraksi atau mati, kreasi atau mati, bahkan mungkin inovasi atau mati. Salah satu dari itulah. Tapi kalau diam berarti sama dengan mati, karena kita saat ini di kondisi 21, ini contoh begitu ya. Hindari ros-ros iri dengki. Jati diri dalam membentuk sebuah identitas sehingga saat disebut jamaah, Jatayu bukan membentuk komunitas fanatis, bukan untuk membentuk komunitas euforia, retorika, formalitas, bukan itu. Itu hanya wadah payung untuk murid bersungguh-sungguh mempersihi kembali kepada Allah dalam perilaku soleh dan maslahah. Bukan membentuk fanatik, kaku dan beku. Identitas dalam sebuah personality, identity, katakanlah itu kalau mungkin orang lain mengatakan membangun sebuah branding dalam pengertian biar mereka yang membuat citra, bukan kita kebingungan membuat citra. Kita sekarang membuat kekuatan ke dalam, bangun kebersamaannya, kekeluargaannya, sistem organisasi manajemennya. Jadi personal branding dalam sebuah komunitas sebagai individu yang berada di dalam sebuah, sehingga pada saat terangkat semuanya akan terangkat untuk menjadi sebuah prototip tatanan sosial yang harmonis, selaras, seimbang dalam rangkuman fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar
secara personality jamaah Jatayu, mereka yang telah memiliki ilmu tauhid, ilmu nubuah, kemudian sadar dalam guru-guru. Itu tidak, guru itu bukan masalah fisik. Saya ngaku guru sebesar-besarnya dosa, murtad paling dulu, jahanam paling dulu, mengaku dalam 40 hari tumpes saya bahkan sekeluarga saya hanya menjalankan dawuh guru. Sunatullah itu adalah keberadaannya wakil di muka bumi, itu sunatullah. Itu diingkari bar, sebenarnya kan begitu. Imam zaman semua sepakat, siapa yang tidak mulai imam zaman maka mata mitatan jahiliyah. Semua kan sering ngomong begitu toh. Sehingga brand kita ya kebersamaan, saling menolong, saling membantu kan gitu. Respect, respon, respect, peduli yang terungkap di dalam janji itu, membuat kemaslahatan, membantu orang lain, menolong orang lain tanpa melihat suku, bangsa, agama, keyakinan, hal yang lahir. Kita dapat membantu siapapun. Kemudian kenapa kita mengajak memiliki satu perilaku kemandirian keluarga? Bohong ngomong tentang keadilan, kesejahteraan, kemajuan saat kemandirian keluarga, kemandirian diri tidak dibangun adalah bohong besar. Jika suatu komunitas itu maju tapi personalnya di dalam komunitas itu buki kabeh, bosok kabeh, pasti itu adalah maju hanya formalitas, retorika. Seandainya bangsa Indonesia itu masuk negara maju tapi rakyatnya kere kabeh, itu berarti pasti majunya itu hanya maju angka-angka. Sing sugih, sing maju hanya wong limotil. Umpamanya kan begitu. Upama lo itu. Tapi kan faktanya kan nggak begitu. Kalau kita ngomong di dalam keadaan, ngomong keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, apalagi dalam suatu keluarga. Tapi jika anggota seluruh keluarga tidak dibangun karakternya, model sistemnya, bohong kalau kita ingin memajukan keluarga itu. Kalau sama mau ekstrim, jenengan pengen bahagia, pengen sejahtera, anak putra panjenengan ingin mandiri, tapi cara mendidik jenengan tidak pernah mengidentifikasi mana kebutuhan anak dan keinginan anak, nggak pernah sampean prediksi, bohong sampean keinginan itu, gitu loh. Kalau masih mengucap begini, saya kerja jika tidak untuk anak, sopo siapa lagi, berarti sampean bohong ingin memiliki anak yang soleh. Saat kita memanjakan anak, tapi tidak ditakoi saya ingin maju, kebohongan besar. Kau kerjakan begitu. Kenapa anak-anak saya larang memanggil Gus sama Ning? Itu kuburan. Orang ini harus dipanggil di Jawa Timur Gus karo Ning. Cirinya itu menjadi suatu komunitas cenderung pemalas. Saya cuma khawatir ini, walaupun tidak semua Gus dan Ning. Mergo bocah wis gede gitu. Saat yang lain ikut angkat-angkat, dia nonton, maka
gak usah mlebu omah le. Gitu. Itu kita sering hanya karena cerita kepada anak, bangga kepada anak, kebablasan kita tidak bisa mengantisipasi hal negatifnya. Pamannya pendidikan, kalau kamu sebagai orang tua, anak ngadu tentang guru kamu di pendidikan itu buruk, gurunya itu sering membuli anak kamu, saat kamu langsung menunjukkan marah kepada guru di hadapan, apalagi di hadapan anak, ya le, ya nduk, engkau sekolahmu tak bele, tak senenani gurumu, berarti kamu langsung menjadi orang tua yang bodoh. Tak blak nih kan gitulah. Tapi kan saya yakin karena di sini nggak ada. Sak goblok-goblok ke wong tua saat dia di anak langsung menerima. Itu berarti wong tua goblok bodoh. Bagaimana cara kamu menindaklanjuti? Saat kamu di hadapan anak, biasanya kemudian ngomong ke gini ustadz, gini guru nih, lupa saya tuh tahu persis ini anak saya karena tahu persis nggak mungkin anak saya bohong, itu berarti goblok yang kesekian kali. Kayak gitu, kayak gitu loh. Di sana-sana kan banyak seperti itu gitu loh. Semoga jamaah kita nggak ada yang begitu. Ya, ojo kumantil melekat karo anak. Anak membedik didandani gak kena kaplokan gitu saja. Kira aku gak tahu apa anak saya kembar itu pernah saya jantur tangan loro, tak delep nih di jeding ya pernah. Mas Ari itu zaman sekolah TK sampai SD saya setrap nggak terhitung. Bolos ya silakan, tapi masuk kamar kunci sedinotep. Itu ya, sorry gitu ya. Saya nggak minta contoh itu. Ini kan contoh. Ini kita menghadapi situasi seperti ini loh. Nah, didik anak hati-hati gitu loh. Hati-hati. Kita sering terjebak dengan kalau nggak untuk anak siapa lagi? Waduh wes. Kasihan. Anda mengetahui karakter masih TK itu apa? Apalagi anak TK umur 5 tahun, petang tahun ngadu, nangis, mulai dari sekolah TK ngadu, berkelahi, terus dengan orang tua ikut marah, itu hancur. Kamu nggak tahu karakter otak manusia secara mendasar. Saat seseorang itu lepas ASI umur 3 tahun, otaknya itu otak imajiner. Itu standar Tuhan. Kalau ada anak yang bohong, bagi dia bukan kebohongan, bagi dia fakta. Sekaligus menunjukkan bahwa seseorang itu sebenarnya bukan masalah perbuatan yang menjadi penilaian pahala, tapi apa yang diniatkan dan yang terekam di dalam otak kamu. Perkaranya kan begini, ini tisu ini nggak jadi kalau belum ada di otak. Faham maksud saya? Ada tisu ini nggak akan wujud seperti ini. Ini kalau belum digambar. Gambar itu nggak jadi kalau belum di otak itu dipikirkan dulu, diimajinasikan dulu. Aku gambar tinggi, ada tisu seperti ini gambarnya. Ada dulu di alam ide, di alam otak. Yang dinilai di situ itu loh. Iki wis gak kanggo. Tapi kalau ada di sini nggak diwujudkan,
Itu jenenge orang mimpi. Bingung gak? Nek gak wujud berarti kamu orang bohong. Tapi kalau kamu bangga terhadap ini, itu jenenge wong fasik. Ayo piye? Ya, gitu. Hanya bangga di otak gak nek wujute, munafik. Ayo. Enggak iso wujudne kabeh, metu wae dadi menungso. Enggak duwe kreatif, inovasi dan aksi kan gitu. Barbaran dadi menungso. Jadi artinya bahwa diciptakan di dalam satu pikiran. Jadi maka dikatakan sebagai Baitul Makmur. Gitu. Ya. Alam dzar, alam itu. Kayak di alam misal itu di akal ini posisinya. Mimpi itu kan karena ada televisi yang dibatuk muncul embun-embunan itu gitu ya. Makanya saya ya suatu saat mungkin kita akan cerita tentang parenting gitu ya, lebih detail. Kalau ada pengalaman balik, kalau perempuan laki-laki sekian umurnya sekian, mohon maaf bulanan mulai kapan rata-rata, itu bukan alamiah, enggak, itu juga ada unsur cara mendidik. Itu ada unsur cara mendidik. Saat belum men itu katakanlah hormon keperempuanannya belum muncul, maka jangan lakukan ini kan katakan kan macam itu kodrat itu. Saat perkembangan badan cepet-cepetnya tuh umur mulai 15, 16, 17 sampai 19, laki-laki sampai 21, itu menunjukkan kelabilan apa yang harus ditekan dalam kita memberikan kepada anak. Engko mbasa wis dadi wong, anakku kok betik men ya, anakku kok aku ngene gak gelem bantu ya, anakku tak jak ngene kok angel. Akeh wong tua sambat ngono wi. Nggih napa mboten? Itu berarti cara mendidik enek sing salah. Akonono kelak penak gitu. Karena untuk menghilangkan seperti dalam firman, orang yang ngaku dosa iki padha karo gak duwe dosa. Artinya apa? Kalau kamu begitu ngomong kepada anak kamu, bapak sing salah le cara didik kowe kok tiba kowe kok gak iso karo bapak kok gak tau gelem bantu kan gitu ta. Kelak kesentuh anak itu Gusti Allah noto jenenge gitu. Nek kowe bertahan, anak diopeni dilairne bantu ra gelem njaluk duit terus, anak opo modar ya lele modar tenan kowe. Kalau cinta kepada anak aja nemen-nemen sampai diperlihatkan ke orang lain terpampak gitu. Maaf, ini bukan maksud saya apa-apa, bukan, itu berdampak dari psikologi. Tapi tampakkan sayang kepada anak, iya. Permainan silubat diperlukan, iya. Memang itu ya, oke. Ini hanya sekilas-sekilas. Tapi jangan menghukum anak yang sekiranya nggak ada rasional. Jangan berpikir bahwa dia belum berpikir rasional. Jangan berpikir begitu. Kita sering terjebak dengan kita merasa telah kenal kepada anak. Saya yakin orang tua di sini merasa dengan anaknya telah kenal dengan baik. Ya enggak? Faktanya anaknya ditakoki, bapakku apa genah karo karepku? Ayo. Wes takono anake sapa? Anu karo bapakmu kenal. Anake yo muni ngono. Bapakmu yang ngerti karepmu. Apa genah bapak karo aku? Kulak ngono.
Ya, itu banyak kejadian gitu loh. Kita sering jadi orang tua sok kenal dengan anak. Ada apa ini? Gitu. Ya, dengan ini contoh aja loh ya. Kita di situasi kondisi saat ini kita memasuki 21, sudah di dalam 21 kita kayaknya kita dari sinyal khawatir akan banyak hal yang kita akan hadapi. Tapi menjadi kita nggak perlu panik dan khawatir saat kita tawakal Allah, itu menjadi dasar pijakan kita, guru-guru dijadikan pijakan kita. Dasar murid dalam guru-guru 3 hal yang dibangun melekat dalam kehidupan sadar sebagai murid. Selalu berada mohon dalam perilaku ampunan yang kedua, dan berlaku tubuh ilaih, berlaku ampunan, di mana istighfar. Fastaghfiruh. Jadi pertama sadar sebagai murid dari kata uridu, intinya murid antumul fuqara ilallah, memiliki tingkat kebutuhan yang kuat memproses diri kembali kepada Allah di semua aktivitas berdunia yang dilakukan. Kedua, mohon ampunan kepada guru bahwa perilaku ampunan itu adab asor, rendah hati, adab akhlak. Tapi disertai dengan kesadaran mohon ampunan. Ketika pangestu, artinya bahwa pada saat kita memiliki potensi, kembangkan potensi, itulah identitas Anda, brand sebagai orang yang marek Allah, kembali kepada Allah, maka akan mengangkat brand seluruh komunitas. Maka kamu nanti seandainya ngomong bisnis, kamu akan terbawa semua. Sehingga pada suatu saat sehingga ada cap, nek wis wong ki wong tauhid, wong jatayu mesti disiplin. Wong jatayu berarti mesti duwe skill. Saiki satu ngerekom kesulitan, kok kono-kono saya minta ini, Pak Yai minta ini, waduh mau mediwi saya gitu loh. Duwe skill tapi malah sih nggak njamak. Duwe sregep tapi gak duwe skill. Duwe skill ya sregep, gak duwe rasional. Aduh kan itu. Sorry. Ini hanya kalau kesahnya seseorang. Semoga kita dalam ridha Allah, maghfiratnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita membangun kebersamaan terus terang, berbarengan kebersamaan keluarga, ilik kinilaan musyawarohan, bener ngalah itu derajat seperti hanya sabar. Semoga mendapatkan beri-beri dan kapan segera wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.